Kembali lagi bersama saya Sentot Sivit. Saya adalah dari grup Waras, salah satunya membawakan Step Down Comedy di season 3 ini. Jadi saya akan membawakan cerita sesuai dengan pengalaman saya. Pengalaman saya adalah di akademinya mungkin sedang kuliah gitu bersama teman-teman. Secara tidak sengaja itu kita mendapatkan pelajaran itu kewirausahaan. Jadi kewirausahaan itu bisa dikaitkan dengan komedi. Contohnya si Wira dan usaha. Jadi ketika itu si Wira sedang berusaha mencari sesuap nasi mungkin untuk kebutuhan perutnya. Dan di situ si Wira itu dia menjual kategori itu menjualkan barangnya kepada pembeli. Ketika itu pembeli bertanya, "Pak, ini barang apa?" "Ini barang punya saya," katanya. "Jadi ini barangnya KW apa ori?" katanya. Kebetulan si Wira itu bertanya kan kepada pembelinya. Kata si Wira, "Ini barang asli loh," katanya, "ori," katanya. Kemudian si pembeli itu kita sebutkan namanya si Odoy. Nah, Odoy itu dia bertanya kepada si Wira, "Wira, saya mau beli barang tapi yang ori." "Ya, boleh," katanya. Ketika itu, "Ori itu siapa sih?" katanya. "Ori itu kan bukannya teman saya," katanya. "Oh bukan, maksudnya barang saya barang ori." Jadi kata si Wira itu maksudnya asli gitu. Tapi ketika itu si Oda itu udah tahu kalau barang itu barang KW gitu. Kalau KW itu mungkin kue ya bahasanya ya. Tapi bukan kue sih, maksudnya barang sama tapi serupa gitu, maksudnya palsu gitu. Dan ketika beli itu dia bertanya katanya, "Ya udah, saya beli ini harganya 20.000," katanya. Kemudian si Wira bilang, "Wah, 20.000 masih kurang, Doi," katanya. "Mungkin harganya lebih tinggi lagi, bisa tidak?" katanya. "Ya udah, saya taikin menjadi 15.000." "Oh ya udahlah, setuju. Dapat satu nih," katanya. Saya jadi bingung kadang-kadang. Kadang-kadang dia minta taikin harga, nggak taunya malah turun. Ya udah, akhirnya barang itu saya bawa pulang gitu. Ya alhamdulillah sih, kita hitung-hitung barang itu emang udah sangat murah gitu kan. Ketika itu kami sedang mengadakan kuliah di atas, itu sedang mengadakan penelitiannya itu adalah tentang apa namanya, berwirausaha. Nah, ketika itu barang itu saya jual lagi ke teman saya dengan harga 30.000 katanya. Kemudian teman saya itu udah beli, ternyata dia menawar kepada saya. Dia bilang, "Harganya berapa, Doi?" katanya. "Ini gue beli 30.000. "Wah, kemarin gue beli 15.000 katanya. "Ya udahlah, bayarin aja 10.000. Kemudian teman saya bilang itu, "Ya udahlah, ambil aja," katanya. Jadi kita itu balasnya nggak untung gitu ya. Tapi ya momen-momen kita itu ya udahlah nggak apa-apa, hitung-hitung buat teman. Gitu. Dan ketika itu saya ingin berniat menjadi seorang yang benar-benar berprofesional. Maksudnya berprofesional itu bertanggung jawab dengan mengadai ujian atau ada apa gitu ya. Seperti sejarahnya itu ujian ya, kalau di tempat kami adalah UAS. UAS itu ternyata kalau misalkan kita ketahuin di dunia yang tidak nyata itu adalah UAS juga ternyata. Kadang-kadang kita lagi mempunyai kesempatan buat hidup lebih senang mungkin dengan gaji yang tinggi gitu. Kita kadang-kadang punya inisiatif mencondolkan prinsip kita sendiri. Jadi kita seolah-olah itu sombong gitu ya. Jadi ketika kita sombong itu jadi kita sedang menghadapi ujian gitu. Tapi kalau misalkan dengan Allah itu ujiannya itu sama dengan di kuliah kami. Kalau misalkan di kuliah kami itu kan UAS. UAS itu berarti kan ujian akhir semester ya. Kalau sama Allah itu beda. Kalau UAS itu berarti adalah ujian akhlak seseorang. Jadi itu kadang-kadang bisa menimpa itu pada diri kita sendiri. Contohnya kita lagi senang gitu, lagi dapat proyekan besar gitu. Tiba-tiba kita ingin punya apa, pengen beli apa, tiba-tiba itu bisa kebeli sampai kesampaian itu. Kadang-kadang kita juga bingung. Ini kadang-kadang Allah itu menguji kita dengan tidak bilang-bilang gitu. Jadi kalau misalkan dosen kan ngadain ujian gitu ya, ujian akhir semester itu dia selalu bilang dan ngasih soal. Tapi kalau Allah itu enggak, kadang-kadang dia hanya diem-diem aja gitu. Kadang-kadang kita dengan kesombongan kita, "Gue punya loh," katanya, "bukan cuma lo aja yang punya," gitu.
Padahal itu menurut kategorinya itu hanya menguji dia, menguji sampai sedalam mana keimanan kita gitu. Tapi nyatanya itu kata Allah itu saya masih dapat nilai D katanya. D-nya itu 2 loh katanya. Jadi nilai sombongnya itu saya dapat D katanya. Karena di situ saya belum bisa mengintrospeksi diri saya sendiri gitu. Ketika itu saya diuji pelan-pelan gitu. Saya ketika umur 13 tahun itu saya udah mulai belajar, tapi dengan cari usaha sendiri gitu. Dan ketika itu saya sedang diuji itu saya tahu gitu. Tapi emang yang mengujinya nggak bilang-bilang, aneh kan katanya. Tapi ya sudahlah katanya. Cuman dunia dalam hati kita saja yang tahu kan kalau begitu. Nah, kan momen-momen itu sering ada gitu, sering muncul dalam diri pribadi kita sendiri tanpa kita sadari, tanpa kita sesali. Kadang bisa terjadi. Misalnya kita sudah dapat nilai D di mata mereka lah, beliau gitu. Jadi itu jadinya kita bakalan miskin lagi. Tapi ya sudahlah. Itu dari momen-momen kita yang sudah kita lewatin gitu. Jadi ketika itu saya pernah gitu menghadapin jadi di situ saya pengen berjalan gitu, maksudnya berjalan itu ke sebuah kota Bandung gitu. Di Bandung itu kadang-kadang momennya udah seperti di Jakarta gitu ya. Jadi semua fasilitas itu dimiripin, semuanya ada, mobil ada gitu. Mobil, kalau kata mobil itu adalah singkatan juga, mobil, mobilitas liberal, maksudnya liberal itu bebas gitu ya, liberty katanya. Jadi mobil itu bebas gitu. Ada lagi yang namanya itu motor. Motor itu monotor kan. Jadi monotor itu orang yang menagih uang gitu dari bank gitu ketika kita minjam. Dan itu kata-kata itu bisa diambil dari kendaraan bermotor mungkin ya. Gitu. Ketika itu saya di dunia aslinya itu pernah menghadapi suatu masalah. Masalahnya itu berarti timbul dari diri sendiri ya, mungkin secara tidak disengaja dan mungkin secara disengaja. Tapi dengan ini kami menceritakan itu dari tipe-tipe pengalaman sehari-hari. Ketika itu kita disuruh gitu, disuruh untuk belajar gitu. Belajar itu dari katanya jadi bela dan jar, belajar gitu. Kalau bela itu adalah tetangga saya, jar itu jari, jadi si Bella punya jari. Oh, bagaimana pula itu? Jadi setelah diteliti memang benar kalau kata-kata dari grup-grup kita itu jadinya apa itu waras. Waras itu berarti warga asli Sunda, berarti kita semua orang Sunda, benar. Tapi tidak, karena saya itu dari Jakarta, bertemu teman saya di Sunda ya mengikut grup itu. Kemudian grup waras itu saya yang membuat, saya yang mengintrospeksikan kepada teman. Tadinya grup kami ada 3. Setelah kita lihat-lihat dari stand up komedi mungkin dia juga pada sibuk. Akhirnya grup waras itu saya yang menyebarinya sendiri.